Novel romantis karya autor Uni. Episode 3, Masa Lalu Part 2. Saat Zalin melihat lelaki itu, Zalin melihat wanita di samping Evan sekilas. Liliana? Dia kan kakak tingkatku. Saat Zalin melihat Liliana, Evan melihat Zalin. Seketika Zalin pergi dengan langkah 1000. Helen dan Rena yang kaget melihat Zalin berjalan dengan cepat menyusul Zalin. Zah, tunggu dong, aku pakai rok nih. Rena memanggil Zalin dengan keras. Helen yang curiga atas tindakan Zalin, dia melihat lelaki di depan kelasnya. Evan, batin Helen. Helen dan Rena segera menyusul Zalin ke parkiran. Sementara Zalin sudah sampai di parkiran menunggu Helen dan Rena. Hawa makin panas, udah mikir keras, melihat pula yang kencang. Panas, gerutu Zalin sambil mengatur napasnya karena terlalu cepat berjalan. Atur napas, tarik napas, keluarkan. Tarik napas, keluarkan. Zalin mempraktekkan agar napasnya segera normal. Tapi mukaku tetap panas. Zalin mengibas-ngibaskan kedua telapak tangannya di hadapan mukanya. Helen dan Rena tiba di parkiran. Zah, kok kamu lari sih? Dengan polosnya Rena bertanya. Ada Evan lagi apa dengan depan kelas? Aku kaget, makanya aku lari. Helen yang tahu masalah Zah tidak berkomentar. Tunggu, aku mau lihat ke sana lagi ya. Rena tersenyum pada Zalin. Seketika Helen memandang Rena dan mempelototinya. Kok kamu gitu sih? Aku cuma bercanda. Jangan melotot gitu, Helen. Ntar mata kamu keluar. Helen menanggapi sikap Helen. Zalin tertawa sambil memegang perutnya karena melihat tingkah kedua temannya. Sepertinya Zalin mulai kondusif hatinya, batin Helen. Mari kita pulang. Rena mulai menaiki motornya. Aku ikut siapa nih? Zalin memandang Rena dan Helen yang sudah menaiki motor mereka masing-masing. Naik angkot sono. Helen menunjukkan angkutan kota dengan dagunya. Tega kamu. Zalin menunduk lesu. Sini sama aku aja, kita kan searah, ajak Helen. Oke. Ketika Zalin ceria dan langsung naik ke motor Helen. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Setibanya di rumah, Zalin langsung masuk ke kamarnya. Dia mengeluarkan HP dari tas ranselnya. Aku pengen curhat sama Kikan. Aku chat aja deh, kayaknya dia juga ada di rumah. Zalin mulai sibuk mengetik pesan pada Kikan. Kikan, aku lagi kesel banget ini, pengen curhat. Kamu sibuk gak? Zalina. Gak lagi sibuk, aku lagi nyantai aja sih. Baru nyampe rumah. Kok gak pulang bareng sih? Kamu sama Helen ya pulangnya? Kikan. Iya, hehe. Maaf, ntar deh kapan-kapan pulang bareng. Kamu sih kelasnya beda sama aku. Zalina. Siap. Iya sih. Ayo tuh, katanya mau curhat. Kikan, tadi aku melihat Evan sama Liliana lagi berdua di depan kelasku. Kayaknya mereka pacaran deh. Zalina. Kan Liliana kakak tingkat kita, sejurusan dong sama kita. Kok Evan gitu sih? Kikan. Aku juga nggak tahu. Kalau iya dia pacaran sama Risa, aku harus lupain si Evan itu. Ucapan dia nggak bisa dipegang. Zalina. Aku suka kamu gitu, tegas, semangat. Kikan. Udah dulu ya, aku ngantuk, kayaknya bentar lagi akan tidur. Makasih udah selalu setia mendengarkan curhatanku, baby. Zalin. Cuma begitu curhatnya. Oke deh, pindah. Kikan. Zalin meletakkan HP-nya di atas laci di samping tempat tidurnya. Flashback on. Zalin membaringkan tubuhnya di atas ranjang di kamarnya, menerawang pikirannya kemana-mana. Zalin memandang langit-langit kamarnya. Jam 9 malam, batin Zalin saat melihat jam dinding di kamarnya. Zalin berusaha memejamkan matanya untuk tidur, tetapi sangat sulit sekali. Zalin mendudukkan tubuhnya dan menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Dia melakukan hal tersebut sampai beberapa kali, sampai hatinya benar-benar bisa tenang. Sekarang aku udah mau masuk semester 3. Mata kuliah semester ini mulai akan banyak materi yang akan menguras pikiran. Aku harus benar-benar semangat kuliah. Zalin mengepalkan tangannya. Tok tok tok.
terdengar ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Zalin. "Iya, siapa?" Zalin bertanya pada yang mengetuk pintu. "Diandra," ternyata suara adiknya yang pelan. Tumben dia nggak teriak-teriak kayak biasa. Zalin mulai bangkit dari duduknya. Zalin turun dari ranjangnya dan berjalan menuju pintu. Cepat, pintu dibuka. Zalin melihat Diandra memangku banyak buku di tangannya. Dahi Zalin berkerut. Ngapain kamu bawa buku sebanyak ini?" Zalin menepuk buku yang tadi Diandra bawa tadi. Yang sekarang buku itu sudah mendarat di meja belajar Zalin. "Diandra ada tugas, Kak." Diandra menunjukkan majalah emas. "Tugas apa?" "Tugas membuat makalah." "Kan Diandra nggak ngerti, takut salah. Bantuin ya." Ya. Diandra memegang kedua tangan kakaknya. Semalam inikah?" Mata Zalin mengarahkan Diandra untuk melihat jam dindingnya. Diandra tersenyum pada Zalin sambil menggaruk tekuknya yang tak gatal. Lupa ada tugas. Baru ingat barusan saat teman ngirim pesan." Diandra menunduk lesu, takut kakaknya tidak bersedia membantunya. Jika tugasnya tidak selesai malam ini, bisa gawat, gurunya killer. Diandra bergidik ngeri membayangkan kalau dia dihukum berdiri di depan pojok ruangan sepanjang pembelajaran berlangsung. Memangnya tugasnya dikumpulkan kapan? Zalin mendudukkan tubuhnya di atas kursi meja belajar. "Besok." Diandra tersenyum pada kakaknya, berusaha merajuk. "Gimana? Maukah bantuin?" Diandra tersenyum melihat wajah Zalin yang menunjukkan belum mengantuk itu. Baiklah, tapi kamu yang ngetik ya. Nanti kamu tanya aja yang kamu gak ngerti," jelas Zalin pada Diandra. Diandra mengangguk patuh. "Ambil kursinya di luar, satu lagi buat kamunya di." Zalin memerintah Diandra. "Oke, Kak." Diandra mengacungkan jempolnya dan berlalu keluar kamar. Diandra mengambil kursi di depan kamar Zalin dan langsung masuk ke kamar Zalin tanpa menutup pintu kamarnya. Saat itu, ibu melintas di depan kamar Zalin dan melihat pintu kamarnya terbuka. Ibu melihat anak-anaknya belum tidur. Ibu memasuki, berjalan menuju pintu kamar Zalin. Saat di ambang pintu, ibu melihat Diandra sedang mengetik di laptop dan Zalin membuka-buka buku. Suara deheman ibu membuat Zalin dan Diandra melihat ke sumber suara. Ibu, belum tidur?" tanya Zalin. Ibu menghampiri kedua anaknya yang terlihat sedang sibuk. "Belum." "Kalian masih ngapain jam segini belum pada tidur?" Ibu memandang anaknya bergantian. "Belum, Bu. Di ada tugas lupa. Buat makalah, minta bantuin sama kakak biar cepat." "Kakak kan jago bikin makalahnya," Diandra menjelaskan. Kalau ada maunya saja." Zalin menatap adiknya. "Ya sudah, cepat selesaikan ya. Ingat, kalau mengerjakan tugas jangan sambil main HP atau main Facebook. Nanti tugasnya nggak beres-beres." Ibu memberikan peringatan. "Iya siap, Bu," jawab Zalin dan Diandra kompak. "Bagus." Ibu ke kamar lagi. Ibu meninggalkan kedua anaknya dan berlalu dari kamar Zalin. Zalin dan Diandra mengerjakan tugas makalahnya sampai jam 11 malam. Karena Diandra sudah mengantuk berat, akhirnya dia menginap tidur di kamar kakaknya Zalin. Mereka berdua tidur karena kelelahan mengerjakan tugas makalah. Bersambung.